Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, mungkin ada dari kita yang pernah bertanya-tanya dalam hati, mengapa doa yang kita panjatkan belum juga dikabulkan Allah? Atau mengapa pertolongan Allah belum datang juga untuk mengatasi kesulitan yang sedang kita alami, padahal kita telah sungguh-sungguh berdoa? Ada beberapa sebab mengapa doa tidak segera dikabulkan, dan ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu billa'allahum yarsyudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut jelas sekali disebutkan bahwa Allah akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadanya. Maka hendaklah ia memenuhi segala perintah Allah. Jadi perhatikan ayat ini dengan saksama dan tanyakan dengan jujur pada diri kita sendiri masing-masing, sudahkah kita memenuhi segala perintahnya, atau kita hanya berdoa dan mendatangi Allah saat kita sedang mengalami kesusahan saja. Tanyakan juga dengan jujur pada diri sendiri, kapankah kita terakhir kali berdoa dengan penuh kekhusyukan dan benar-benar mendekatkan diri padanya. Tanyakan dengan jujur pada diri sendiri, apakah saat kita dalam keadaan senang dan saat kita sedang tidak ada masalah atau kesulitan, kita berdoa dan menghadap padanya sebaik dan sesering saat kita ditimpa kesulitan. Tanyakan sekali lagi dengan jujur pada diri kita sendiri, seberapa banyak kita mengingatnya di saat kita berada dalam kelapangan atau kemudahan. Sudahkah kita mengutamakan Allah di atas urusan dunia kita, baik dalam keadaan kita lapang atau sempit?
Tertundanya pengabulan doa kita adalah karena kita belum memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Mungkin kurang khusyuk dalam berdoa, atau dalam berdoa kita kurang merendahkan diri dan sikap pasrah secara total kepada Allah, dan mungkin waktu kita berdoa bukan waktu dikabulkannya doa kita. Mungkin saja karena kita belum bertobat, dalam arti bertobat yang sungguh-sungguh taubat atau taubatan nasuha. Atau mungkin saja ada makanan kita yang mengandung syubhat, atau ada hak milik orang lain pada diri kita dan kita belum mengembalikannya. Karena itu kita harus bertobat dengan taubatan nasuha, dengan melengkapi syarat-syaratnya dan mengembalikan hak orang lain yang mungkin masih ada pada diri kita. Perhatikan sabda Rasulullah berikut ini, yang artinya, wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, pilihlah yang halal, niscaya doamu mustajab dikabulkan. Dalam hadis sahih lainnya dari hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ahmad, Rasulullah juga bersabda, kemudian beliau menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berseru, "Ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan Allah? Penyebab lain doa kita tertunda dikabulkan, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyimpan pahala dan balasan doa kita di akhirat kelak, atau Allah menghilangkan keburukan dari kita. Telah ada ketetapan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus persaudaraan, melainkan Allah akan berikan salah satu dari tiga hal. Allah akan kabulkan doanya, atau disimpan baginya di hari akhirat, atau dipalingkan dari kejelekan semisal darinya. Para sahabat kemudian berkata, kalau begitu kita perbanyak doa. Kemudian Nabi SAW menjawab, Allah akan memberikan lebih banyak lagi. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak segera mengabulkan doa kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena ada kalanya jika seseorang dikabulkan doanya dengan segera, mungkin dia akan lupa diri sehingga Allah menunda terkabulnya doa. Tidak sedikit orang yang di saat miskin ia seorang hamba yang takwa kepada Allah, rajin ibadahnya, namun setelah kaya ia lupa Allah dan jauh dari Allah. Ingatlah, Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak. Dan pilihan Allah untuk kita adalah pilihan yang terbaik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah mengajarkan dan mengingatkan orang-orang beriman apa-apa yang mesti mereka perhatikan dalam pelaksanaan ibadah, baik berupa ketaatan maupun sikap ikhlas, juga bersimpuh hanya kepadanya dengan doa. Doa yang mengantarkan mereka pada petunjuk dan jalan kebaikan.
Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an menerangkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa? Beliau bersabda, orang yang berdoa ini berkata, saya telah berdoa dan belum pernah dikabulkan, dan akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa. Hadis riwayat Muslim. Jadi jangan berputus asa apabila kita telah sungguh-sungguh berdoa namun belum dikabulkan juga, karena Allah telah menjamin menerima dan mengabulkan doa yang kita mohonkan sesuai dengan pilihannya, bukan menurut keinginan atau pilihan kita. Dan Allah mengabulkan doa pada saat atau waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu atau saat yang kita kehendaki. Mudah-mudahan sekarang ini kita bisa mengetahui dan memperkirakan apa penyebab doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari tahu penyebabnya, dan apabila ada yang salah segeralah perbaiki, disertai dengan keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah, dan tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakallah kepada Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.